Episode 67. Mencari tahu. Della memandang kedua mata Erem yang menyiratkan tersimpan sebuah rahasia. Della bisa melihat kecemasan di dalam mata itu. Mungkinkah sudah terjadi sesuatu terhadap Erem dan kakaknya? Tapi Erem sepertinya tidak mau bercerita padanya. Mungkin nanti kalau suasana atau kondisi hati Erem sudah lebih baik, Della akan bertanya lagi, persiapan pernikahanku? Ya aku cuma diam saja. Erlan sudah mengurus semuanya. Kita memang harus segera menikah karena Erlan tidak ingin ada pengganggu yang ingin merusak hubungan kita. Della menjawab pertanyaan dari Erem. Ya, memang baru mendengar rencana pertunangan Della dan Erlan yang dipercepat dan tiba-tiba dirubah menjadi rencana pernikahan karena ada suatu masalah. Mungkin mereka juga tidak ingin ada seseorang yang akan membuat hubungan mereka renggang, seperti hubungannya dengan Angga sekarang. Selamat yalah, aku ikut senang dengan pernikahan kalian. Semoga langgeng sampai kakek nenek, ucap Erem tulus. Itu juga karena terpaksa, Jetty harus langsung menikah, jawab Della. Erem tersenyum lebar. Dia merasa ikut bahagia dengan hubungan Della dan juga Erlan yang sudah dia ketahui sejak masih SMA. Apakah Erem juga bisa mengatasi masalah yang menderanya bersama Angga dengan cara pria itu menikahinya secepatnya? Ini belum apa-apa tiba-tiba sudah ada kejadian yang mendera mereka seperti ini. Jujur Erem merasa agak takut dengan masalah ini. Apalagi setelah Angga pergi meninggalkannya begitu saja setelah sampai rumah, rasanya seperti ada pisau yang menancap di hatinya. Sakit dan perih, namun dia bisa apa selain diam dan menunggu. Della tersenyum sambil memegang tangan Erem. Meskipun mereka bukanlah saudara kandung, tapi keduanya sudah saling menyayangi sedari kecil. Kalau kamu ada masalah, bisa cerita sama aku. Rum, siapa tahu aku bisa bantu. Jangan dipendam sendiri. Nanti malah gak bisa buat mecahin masalah tapi malah bikin kamu semakin pusing. Ingat Bumil gak boleh banyak berpikir, ucap Della. Erem tersenyum sendu. Makasih. Lah, aku pinjam bahu kamu. Ya. Della langsung meraih kepala Erem dan meletakkan di pundaknya, merangkul bahu wanita yang akan resmi menjadi kakak iparnya itu. Kamu ingat sama-sama Kak Cina? Gak. Tanya Della. Ingat. Dia si Ratu SMA Garuda, mantannya Angga. Kan? Della mengangguk. Kabarnya sih dia sekarang udah jadi istri dari seorang bos, tapi suaminya itu seorang duda. Dengar-dengar Gina ini jadi selingkuhan bos itu dan akhirnya ketahuan istri sahnya dan meminta cerai. Akhirnya setelah perceraian mereka, bos ini baru berani tampil berdua dengan Gina di tempat umum dan akhirnya menikah setelah beberapa bulan menjalin hubungan. Cerita Della. Erem mendongak dan kemudian menegakkan tubuhnya. Dia baru mendengar cerita ini. Kata Angga dulu dia dan Gina tidak pernah jadian. Hanya Gina yang menganggap Angga sebagai kekasih. Sedangkan di antara mereka hanya dekat karena Angga ingin menghindari Erem karena perasaannya. Mungkin Gina memang pantas disebut pelakor. Tapi semua itu juga salah si bosnya. Kalau memang ada pelakor datang tapi bos itu tidak menyambut, ya gak bakalan terjadi apa-apa. Tapi di sini kan kasusnya si bos juga membukakan pintu untuk Gina masuk. Ya otomatis perbuatan mereka memang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Lebih baik istrinya minta cerai. Aku setuju banget, ujar Erem menggebu-gebu. Della mengangguk berkali-kali. Dia membenarkan ucapan Erem karena memang benar begitu adanya. Perselingkuhan ada karena sama-sama membuka pintu untuk dimasuki. Jetty, Della bertanya sambil menatap Erem. Jetty apa? Giliran Erem yang bertanya. Kalian sedang ada masalah? Atau kamu kepikiran dengan Kak Angga? Iya. Aku kepikiran Kak Angga yang nabrak seseorang. Mudah-mudahan wanita itu baik-baik saja. Erem tidak menceritakan masalah di mana perempuan yang bernama Stefani itu kehilangan bayinya akibat kecelakaan tersebut dan sang ayah dari wanita itu menginginkan Angga bertanggung jawab kepada Stefani. Tentu saja hal itu membuat Erem menjadi tidak tenang. Aku harus bagaimana? Batin Erem. Sedangkan di rumah sakit, Angga masuk ke dalam ruang perawatan Stefani. Setelah tadi Papa Stefani dan kakaknya keluar dari ruangan tersebut, sebenarnya Angga hanya merasa simpati dengan wanita itu. Perlahan Angga berjalan masuk dan mendekat ke arah ranjang. Memandang wajah Stefani yang sedikit pucat itu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Angga duduk di kursi samping ranjang pasien. Tuan, maafkan aku. Jangan hiraukan omongan dari Papa. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan perlakuannya yang seperti ini padaku. Jawab Stefani dengan nada merasa bersalah. Angga tersenyum tulus. Sejujurnya dia merasa kasihan terhadap wanita ini. Sebenarnya ada masalah apa kalau boleh aku tahu? Mungkin saja aku bisa membantumu.
Tanya Angga. Prihatin dengan kisah hidup Stefani, Stefani tiba-tiba diam. Terlihat kerutan di keningnya karena pertanyaan dari Angga. Namun sedetik kemudian suara desahan kasar keluar dari mulutnya. Sebenarnya papa telah menjualku pada seseorang karena jebakannya. Dia menyuruhku untuk melayani pria tua kaya sampai aku mengandung anaknya. Dan bisa menggunakan anak itu sebagai pion untuk mendapatkan warisan dari pria tua itu. Cerita Stefani, sebenarnya dia enggan menceritakan masalah pribadinya ini. Namun, Stefani harus jujur pada Angga karena menurutnya dia adalah pria yang baik. Dia juga kasihan kalau Angga harus disuruh bertanggung jawab karena dia kehilangan darah dagingnya. Angga merasa miris dengan kisah wanita di depannya yang sedang berbaring lemah ini. Ternyata dugaannya benar. Stefani adalah korban dari seorang pria yang disebutnya papa tersebut. Dan demi mendapatkan keuntungan, Papa Stefani menginginkan Angga bertanggung jawab dengan cara menikahinya karena wanita itu sudah terlanjur keguguran. Karena pasti pria tua kaya yang disebut oleh Stefani itu tidak mau bertanggung jawab lagi karena tidak ada alasan yang bisa mengikat Stefani dan pria tua itu. Aku tahu maksudnya. Aku berjanji akan menyelesaikan masalahmu itu. Katakan siapa nama pria tua tersebut? Tanya Angga. Stefani hanya memandang kosong ke arah depan. Menyebut namanya terkadang membuat hatinya hancur kembali. Namanya Tuan Max Fernando. Orang Medan berasal dari USA. Dia mempunyai banyak perusahaan di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Jawab Stefani. Angga mengangguk. Sepertinya kali ini dia harus bisa menghadapi seorang nama yang seperti tidak asing di telinganya. Sebaiknya sekarang kamu beristirahat. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Dan aku pastikan kamu bisa terbebas dari jeratan papamu sendiri. Ucap Angga. Stefani mengangguk. Dia juga sudah merasa bahwa hidupnya selama ini sangat terkekang oleh sang papa. Mungkinkah pria muda tampan di hadapannya saat ini bisa menolongnya? Stefani memang tidak bisa berharap lebih. Tetapi setelah bertemu dengan Angga, dia merasa hidupnya menjadi semakin ada harapan. Angga mendatangi perusahaan dedinya. Dia menelepon seseorang dan langsung berlari menuju lift khusus. Setelah beberapa saat, Angga keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ruangan sang dedi. Ada urusan apa tuan muda mencariku? Tanya Reno, asisten Dedi Rian. Paman, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu mengenal Max Fernando? Tanya Angga. Dedi Rian dan Reno saling menatap. Mereka berpikir kenapa Angga menanyakan seorang pria yang disebut Reno sebagai pamannya itu. Karena Max adalah paman dari Rosa, istri Reno. Apa kamu sedang ada masalah? Nah, tanya Angga. Aku hanya ingin bertemu dengan Max. Dad, tolong bantu aku bertemu dengannya. Paman, mohon Angga. Paman Max itu sangat susah untuk ditemui. Tapi aku tahu dia sekarang berada di mana. Ucap Reno. Di mana dia paman Reno? Aku harus segera menemuinya. Tanya Angga. Dia sedang di tempat istri pertamanya di Medan. Aku akan memberikan alamatnya padamu. Tapi dia selalu tidak lama di sana. Paling lama hanya 2 minggu. Dan setelah itu dia kembali ke USA. Jawab Remo. Apakah aku bisa mendapatkan alamat istri keduanya saja paman? Tanya Angga. Tentu saja. Aku akan memberikannya padamu tuan muda. Tapi jangan sampai kamu terkejut melihat istri keduanya ya. Karena dia masih di bawah umur. Usianya masih 17 tahun. Jawab Reno. Astaga. Dasar pedofil. Kenapa pria itu doyan dengan daun muda? Aku tidak sabar ingin bertemu dengannya. Dedi Rian hanya menggelengkan kepalanya mendengar semua tentang Max, karena dia juga mengenal pria tua tersebut. Bersambung.